Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita atas Allah yang maha tinggi, pemilik jiwa manusia yang murni dan pemberi cinta yang hakiki, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih penting lagi, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sang kekasih sejati Allah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan serta panutan hidup yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab seperti yang kita rasakan bersama sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang ini sedang berada pada bulan Ramadan, salah satu bulan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, selalu dinanti-nanti akan kedatangannya. Dan tentunya kita sebagai umat muslim diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan merupakan kado terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat muslim. Jadi sudah seharusnya kita agar senantiasa meningkatkan derajat ketakwaan kita di bulan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, sebuah pencerahan dan siraman rohani dalam tausiah Ramadan yang berjudul Pencuri-pencuri pahala. Tentu banyak di antara kita yang bertanya-tanya, siapakah gerangan pencuri-pencuri ini? Pencuri-pencuri di sini yang dimaksud bukan perampok, bukan maling yang masuk ke rumah-rumah warga, bukan pula yang membobol ATM ataupun pejabat-pejabat yang korup. Namun, pencuri-pencuri di sini yang dimaksud tidak berwujud atau tidak nampak, tetapi akibat yang ditimbulkannya luar biasa, tidak main-main kerugian dan dosanya. Pencuri-pencuri pahala ini bergerak sangat halus, bahkan terkadang tidak kita sadari bisa menghabiskan pundi-pundi pahala yang telah kita kumpulkan. Pencuri-pencuri ini bukan berasal dari jauh, tetapi ada di sekitar kita, dekat sekali dengan kita. Bahkan yang lebih parahnya, ada yang sudah masuk ke dalam diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Adapun nama-nama pencurinya adalah yang pertama, ketua gengnya, berinisial S. Syirik, dosa besar nomor 1 karena menyekutukan Allah, mempercayai adanya kekuatan selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Anggota kedua, berinisial G. Ghibah, atau istilahnya kita sekarang adalah gosip, membicarakan atau menggunjing orang lain, perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dan diperintahkan untuk menjauhi yang namanya ghibah sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencari-cari aib saudaramu sendiri dan menggunjing sesamamu. Apakah kamu mau memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia Maha menerima taubat. Memakan daging bangkai saudaranya sendiri, kelak di hari akhir, itulah balasan orang-orang yang senang bergibah. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun anggota ketiga dari perkumpulan ini berinisial R atau riya. Sifat berbangga diri terhadap orang lain, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih baik dengan cara ingin diketahui oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Bentuk riya bukan hanya berbangga diri dengan harta, tetapi juga bisa berbangga diri dengan paras, ilmu, fisik, jabatan dan keturunan, serta yang lain-lain. Riya merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Salah satu contoh kecilnya riya, ketika kita bersedekah, namun di hati timbul perasaan ingin dipuji, ingin diketahui oleh orang lain. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika kita bersedekah, maka usahakan tangan kanan yang memberi dan tangan kiri tidak perlu mengetahuinya. Maksudnya apa? Ketika kita berbagi kepada sesama, ketika kita bersedekah, usahakan orang lain tidak perlu tahu. Cukup kita dengan Allah saja serta si penerima yang tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin mendapatkan yang namanya pujian, maka berlomba-lombalah kita untuk mendapatkan pujian dari Allah, bukan malah untuk berlomba-lomba mendapatkan pujian dari manusia. Anggota selanjutnya setelah riya berinisial D, dusta. Ada istilah yang mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Dusta atau bahasa lainnya berbohong, mengatakan, menyampaikan, membicarakan sesuatu yang tidak sesuai akan kebenarannya. Sifat yang sangat tidak disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita agar memiliki sifat as-siddiq wal amanah atau terpercaya, bukan malah memiliki sifat dusta. Di dalam hadis Nafum al-Mukhallafah juga dijelaskan, meskipun engkau beriman, namun ketika engkau berdusta, itu sama saja engkau tidak beriman atau munafik dan lebih parah dari kafir. Nauzubillah min zalik. Semoga kita bisa terhindar dari yang namanya dusta ini. Anggota terakhir perkumpulan ini berinisial I, iri hati dan dengki. Perbuatan yang sangat-sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul di hatinya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, risih dengan kebahagiaan orang lain. Istilahnya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah tadi pencuri-pencuri pahala yang benar-benar sangat berbahaya. Jika kita tidak segera menyadarinya dari sekarang, itu benar-benar sangat merugikan. Bayangkan bertahun-tahun kita beribadah, namun ketika di hati masih timbul sifat-sifat tadi, maka nauzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi yang namanya kekosongan amal. Kosong amal ibadah yang telah kita kumpulkan, kosong habis pahalanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Satu-satunya cara untuk bisa menangkap atau memborgol para pencuri-pencuri ini adalah dengan tetap istiqomah
dan mengingat akan kematian. Orang yang selalu istiqomah dan mengingat akan kematian, maka akan berusaha menghindarkan dirinya dari segala bentuk maksiat. Yang namanya umur, kita tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang bisa mengetahui kapan akan datangnya kematian itu. Tapi yang pasti, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Olehnya itu, kita perlu senantiasa membekali diri kita, mempersiapkan diri kita dengan senantiasa mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali jalan menuju surga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah ceramah Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga hikmah yang terkandung di dalamnya bisa kita jadikan pembelajaran serta motivasi untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.